Oke, selamat siang. Kita pelajari hari ini tentang HIV AIDS ya. Jadi sejarah HIV itu tahun 81, awalnya dikenali di Amerika Serikat. Dilaporkan dia sebagai suatu kasus pneumocystis jirovecii pneumonia, dijumpai pada pria homoseksual, dan kasus kaposis sarkoma pada kelompok yang serupa, yaitu sama-sama homoseksual ya. Nah, terjadi perluasan pada kelompok risiko ya, segera ditemukan pada pengguna narkoba suntik. Ya, jadi banyak menyebar penyakit ini pada pengguna narkoba suntik, penerima transfusi darah, kemudian produk darah, lalu pasangan seksual wanitanya dari pria dengan AIDS, dan bayi-bayi yang lahir dari mamanya yang AIDS. Ya. Tahun 83 sampai 84 virus penyebab diisolasi dan diidentifikasi sebagai penyebab AIDS, disebut dia namanya HIV. Tahun 85 dikembangkanlah tes ELISA. Jadi tes ELISA ini sensitif untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap HIV, dan ini akan memungkinkan pemahaman secara epidemiologi ya, dan penyebaran global yang terjadi. Dampaknya, pandemi HIV kemudian meluas ke seluruh dunia. Penelitian tentang virologi, patogenesis, terapi, pencegahan, dan penyakit oportunistik saat ini terus berkembang, tapi tetap terbatas ya. Klasifikasi CDC ya untuk HIV dan AIDS adalah berdasarkan kondisi klinis pasiennya terkait dengan HIV dan dengan jumlah limfosit CD4 plusnya ya. Jadi makin rendah CD4-nya, jumlah sel limfositnya, makin rentan dia terhadap infeksi. Kasus HIV terkonfirmasi diklasifikasikan menurut stadium klinis A, B, atau C, dan dikategorikan berdasarkan CD4-nya HIV 1, 2, atau 3. Jadi AIDS itu didefinisikan sebagai stadium C, 1 disebut AIDS ya. AIDS itu kalau dia HIV dengan stadium C, yaitu pasien HIV dengan 1 atau lebih penyakit oportunistik tertentu, atau CD4-nya berada pada kategori 3 pada usia lebih dari 6 tahun. Jika CD4-nya yaitu kurang dari 200, maka kita sebut dia penyakit AIDS. Jadi AIDS itu penyakitnya, HIV itu infeksi virusnya. Enggak semua HIV mengalami AIDS ya. Nah, hilang-hilang ya? Ya udahlah, sabarlah kalian. Udah komentar yang baru, kabel. Sekalian aja. Kriteria ini dibuat untuk surveillance epidemiologis, jadi bukan hanya semata-mata sebagai panduan klinis. Secara praktis, HIV harus dipandang sebagai suatu spektrum penyakit dari infeksi primer hingga tahap lanjut ya, dengan penyakit oportunistiknya. Jadi sebelum pun muncul dia gejala oportunistik, kita harus serius menangani HIV karena bahaya kali ya, nggak ada obatnya. Nah, ini yang termasuk dalam penyakit oportunistiknya ya, infeksi bakteri, Candida, ya, jamur di mulut, jamur di bronkus, jamur di trakea, jamur di paru-paru, jamur di kanker serviks, dan sifat kankernya juga invasif ya, koksidioidomikosis yang menyebar, bisa juga di luar paru, banyak lah ini ya, cytomegalovirus. Jadi bisa dibilang penyakit AIDS ini mencakup semua penyakit yang ada di dunia ini ya. Lalu dengan penyakit AIDS ini juga meningkat risiko kanker. Nah, inilah salah satu contohnya, limfoma Burkitt, limfoma imunoblastik ya. Kemudian meningkat risiko infeksi yang harusnya itu bakterinya hanya di hewan, jadi gampang dia kena. Contohnya Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasii ya. Artinya kalau orang udah kena HIV, penyakit-penyakit yang harusnya manusia nggak kena, dia jadi kena. Jadi
usaha yang bisa dilakukan sekarang adalah dengan minum obat. Obat itu tujuannya hanya menekan jumlah virus. Jadi kalau jumlah virusnya tidak terkontrol, maka nanti kita lihat sel limfosit T pasiennya habis. Karena habislah sel limfosit T ini, sehingga terjadilah infeksi yang tidak seharusnya terjadi. Itu ya, jadi tubuh kehilangan daya tahan. Ini stagingnya berdasarkan jumlah sel limfosit T yang CD4 ya. Jadi CD4 itu adalah reseptor yang ada pada sel limfosit T kita. Sel limfosit T yang tugasnya adalah sebagai helper, T helper, tahu ya? Jadi T helper itu adalah sel T yang mengenali benda asing, mengenali bakteri, sehingga ketika mulai masuk infeksi, si T helper ini akan mendeteksi, lalu dia akan memberitahukan kepada sel-sel yang lain, makrofag segala macam, supaya mengeliminasi kuman, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah ini staging. Jadi stage 1 kalau CD4-nya ini berdasarkan umur lebih dari 500. Yang sehat itu CD4 lebih dari 1000 ya. Jadi kalau kalian mau tahu daya tahan tubuh kalian, ceklah CD4-nya ya. Kalau di atas 1000 berarti sehat-sehat lah kau. Tapi jangan lupa pada waktu dicek 1000 ya kan. Lalu kemudian kehidupan berjalan ya, bukan berarti 1000 terus. Dia akan berubah sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup ini ya. Gitu. Nah, kalau dia stage 3 ini yang paling parah kalau CD4-nya kurang dari 200. Ya, biasa pengobatan antivirus dilakukan ketika CD4-nya kurang dari 500. Kalau dia sudah ada gejala infeksi sekundernya ya. Nah, dari etiologinya, penyakit ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Inilah yang menjadi penyebab AIDS. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi sindroma, kumpulan penyakit, kumpulan gejala yang disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh kita. HIV ini masuk dalam famili Retroviridae, subfamilinya lentivirus. Ada 4 kelompok retrovirus yang menyerang manusia. HTLV1, HTLV2 atau Human T Lymphotropic Virus, dan HIV1 dan HIV2, yaitu lentivirus yang memiliki efek sitopatik secara langsung ataupun tidak langsung. Spesies dan asal usulnya, HIV1 kemungkinan besar berasal dari simpanse ya, atau gorila. Kok bisa ya? HIV2 berasal dari Sutimangabe, ini hampir sama juga kayak monyet ya, monyet hitam katanya ya. Kalau kalian search nanti gambarnya muncullah dia, monyet ya. Jadi setiap kelompok virus yang ada ini ya, kelompok HTLV, kelompok HIV, itu ternyata hasil transfer, perpindahan virus dari primata ini ke manusia. Kok bisa pindah virus dari primata ke manusia? Nah, itu pertanyaannya kan. Jadi udah tahu lah kalian jawabannya. Penyebab pandemi ya. Jadi virus HIV ini bisa menjadi pandemi global karena adanya HIV yang kelompok M, HIV1 kelompok M. Karena paling mudah dia menyebar. Jadi virusnya ini sendiri punya kemampuan yang luar biasa untuk menginfeksi ya. Dari segi heterogenitas molekuler dan implikasi klinisnya, HIV1 dibagi menjadi satu kelompok mayor M namanya ya. Jadi HIV1M dan beberapa kelompok minor N, O atau P. Sedangkan HIV2 dibagi menjadi kelompok A sampai H ya. Subtipe dan kelompok berbeda memiliki distribusi geografis yang khas ya. Beberapa kelompok misalnya HIV2 grup O ini menyebabkan epidemi yang lebih terlokalisasi ya. Implikasi klinisnya, variasi genetik mempengaruhi diagnosa molekuler, respon terhadap terapi antiretroviral. Jadi obat antiretroviral yang pada pasien ini cocok, pada pasien lain belum tentu cocok. Dan secara epidemiologi, namun secara klinis
banyak di banyak wilayah HIV-1 yang M adalah fokus utama manajemen. Jadi kalau sekarang yang dibuat dalam guideline itu adalah berdasarkan HIV-1M virusnya. Dari struktur virus sendiri bentuknya icosahedral ya pada pemeriksaan mikroskop elektron. Pembungkus virion itu sendiri adalah lipid bilayer, diperoleh dari membran sel inang atau membran sel manusia tadi pada saat proses budding ya. Iya, rusak deh. Udah tua. Masuk. Ya, tadi udah sempat ditonton. Udah. Rusak juga? Berarti rusak juga? Yang baru ambil. Nah, telepon langsung. Siapa di telepon? Oke, lanjutkan lah. Nanti tengok gambarnya. Jadi virus itu, tapi nggak kalian tengok gambarnya ya. Dia memiliki dua lapisan lipid ya di membrannya itu ya. Yang diperolehnya dari mana ya? Diperolehnya dari manusia, karena dia sendiri nggak bisa membuat ya. Yaitu pada saat proses budding namanya. Nah, lalu di virus tadi juga ada protein permukaan ya. Protein permukaan ini ada yang menonjol. Dia membentuk yang namanya glikoprotein. Glikoprotein nanti berfungsi untuk mengikatkan sel dan kemudian menggabungkan sel virus ke sel manusia ya. Ya, ini baru. Kalau nggak bisa juga gimana ya? Maju. Langsung pulang lagu. Ya, baru. Ini baru. Serius dia, oke? Oke. Komponen internalnya di dalam virion itu ya, terdapatlah di situ kapsid protein, lalu ada gen RNA ganda dan enzim. Enzim yang penting pada virus itu adalah reverse transkriptase, integrase dan protease. Ya, ini dia. Kira-kira beginilah virus itu. Ini bagian amplopnya, ada dua lapis lemak. Lalu di permukaannya ada yang menonjol inilah namanya glikoprotein. Glikoprotein inilah yang membuat sel virus itu bisa menempel di sel kita. Lalu kemudian di dalam selnya itu ada enzim. Enzim-enzim itulah yang membuat sel manusia bisa diperintahnya. Dibuatnya sel manusia itu bekerja untuk dia. Ya, padahal nggak kenal. Ya kan? Kalau manusia kan kalau kenal dulu dia baru sayang ya. Yes. Kalau virus nggak perlu kenal sama lo, gua hajar lo gitu ya kan. Ini dia ya. Nah, jadi nama glikoproteinnya ini yang menonjol ini tadi ya. Ada dua glikoprotein, ada yang GP120, ada GP41. Ya. Apa fungsinya? Fungsinya GP120 yang di eksternal itu adalah untuk mengikat reseptor CD4 dan juga membentuk koreseptor nanti namanya CCR5 dan CXCR4. Sedangkan untuk GP41
Sesudah diikat, maka dia akan memediasi fusi membran. Jadi bersatu nanti membran virus dengan membran sel limfosit kita setelah terjadi pengikatan di GP120. Sedangkan untuk lapisan bilayernya atau lapisan membrannya adalah melindungi si virion ini, melindungi virus. Dia mengandung protein inang yang terinkorporasi. Jadi protein yang ada di dalam membrannya juga bukan berasal dari dia, tapi dari sel manusia yang diinfeksinya. Kemudian ada enzimnya, namanya ada 3 ya enzimnya. Reverse transkriptase. Ini adalah enzim untuk mengubah RNA virus menjadi DNA provirus. Ya. Jadi DNA ini nanti yang akan masuk ke dalam sel kita, ya, sehingga sel kita bekerja untuk dia. Integrase adalah untuk menyisipkan DNA virus tadi ke gen sel tubuh manusia. Protease adalah untuk memproses poliprotein virus menjadi protein yang fungsional. Jadi modal dia cuma ini. GP120, GP41, lipid bilayer, reverse transkriptase, integrase, protease, mati manusia. Kecil kalinya dia, ya kan? Ini mekanisme tadi, bacalah nanti. Pengikatan awal oleh GP120 itu untuk mengenali dan mengikat reseptor CD4 pada sel T helper, makrofag atau sel dendritik, ya kan? Kok maulah CD4-nya ini diikat? Jawabannya memang dia harus diikat. Ya. Jadi yang menjadi persoalan adalah ketika si sel CD4 kita itu tidak bisa mengenal, nggak punya memori dia bahwa itu adalah sel virus. Kenapa nggak punya memori? Memang virus ini hebat kali. Nah nanti kalau kita pelajari lebih dalam ini, aku mau buat tadi semua, mak gak siap-siap nanti nih ya. Kehebatan virus HIV itu adalah dia selalu berubah. Makanya sampai sekarang tak ada vaksin. Makanya sampai sekarang kalaupun ada obat antivirus, nanti 5 tahun atau 10 tahun udah ganti lagi tuh. Karena apa? Karena si virusnya akan berubah terus. Nah, apa yang menjadi pelajaran sebenarnya adalah dari virus ini, kita harus mengetahui kenapa virus ini bisa masuk. Maka jalur masuknya tadi yang paling cepat adalah darah. Dari mana darah yang masuk itu sama kita? Pemakaian narkoba suntik. Jadi orang yang sempat memakai narkoba suntik, dia udah resiko tinggi dia untuk mengalami penyebaran HIV. Kenapa orang pakai narkoba? Tahu? Karena kenapa? Kurang tarik nafas. Sampai terantuk kalian dua kan? Itu aja. Kalau udah sering tarik nafas kan nggak sakit kepala. Dia pakai narkoba karena mengobati sakit kepalanya. Ya kan? Di awal-awal dikasih gratis. Aku nggak ada uang katanya. Tenang aja kau, ini pakailah dulu katanya. Ya kan? 2-3 kali gratis. Besok-besok dia sakit kepala datang lagi kan? Ya mana bisa gratis lagi, bayarlah katanya. Mulailah dia diperkenalkan dengan zat yang tanpa tarik napas bisa buat lihat itu. Zat yang tanpa tarik napas jadi enak. Padahal sebenarnya yang membuat kita enak itu adalah ketika tarik napas. ya. Oke. Terjadi kemudian pengikatan pada reseptor CD4 di sel T helper, di makrofag ataupun di dendritik, sel dendritik kita. Yang kedua terjadi interaksi antara koreseptor. Setelah mengikat CD4 ya, GP120 tadi akan mengalami perubahan struktur untuk berikatan dengan CCR5 atau CXCR4. Ini adalah jenis koreseptor yang menentukan sifat tropisme virus. Ya, fusi membran yaitu ketika GP41 mengeksekusi penggabungan membran virus dengan membran sel sehingga virusnya nanti akan masuk ke dalam inti sel. Ya, jadi dia nggak membunuh selnya. Bayangkan itu hebatnya dia. Nggak dibunuhnya sel kita, karena kalau dibunuhnya sel kita dia mati. Dia buat sama-sama hidup kita. Ya, aku pokoknya kau kasih masuk aja lah. Berarti kan dibuatnya enak sel apa kita ini kan? Limfosit T ini. Nggak disiksanya, makanya nggak dikenali. Satu-satunya yang kita pikir pun begitu juga. Kita pikir enak pakai narkoba.
Lalu sesudah itu muncul lagi orang misalnya yang melakukan hubungan seks tapi tidak secara aman. Kenapa nggak aman dia? Karena dia nggak masuknya ke lubang anal. Nah, nanti lihat ada tabelnya. Ya, kalau masuknya ke lubang anal itu nggak aman. Karena apa? Terlalu ketat sehingga itu bisa luka. Kalau dia lukanya itulah menjadi jalan masuk virus berikutnya. Nah, pertanyaannya kenapa laki-laki suka sama? Hah? Kenapa laki-laki suka sama laki-laki? Hah? Jawabannya sederhana, karena dia berharap perempuan suka sama dia, ya kan? Tapi nggak ada perempuan yang mau. Ya, bisa gitu. Bisa kan? Iya. Dia nggak tahu itu, yang penting enak lah katanya. Ya memang enak, sama kayak si virus tadi. Dia tidak membunuh sel CD4 kita, tapi dia masuk ke dalam CD4, gitu ya. Oke. Sesudah itu terjadi, udah masuk ini virusnya, maka di dalam virus itu dia akan melakukan replikasi, ya, replikasi. RNA virus akan ditranskripsi terbalik namanya oleh enzim reverse transkriptase. Kemudian menyatulah RNA virus ke gen sel kita sendiri, ya. Yang kelima, prosesnya adalah terjadi perakitan dan budding. Partikel baru akan dirakit dan kemudian nanti akan ditetaskan. Itu namanya proses buds dari permukaan sel untuk kemudian mengambil membran inang dan protein inang ke dalam selubungnya. Jadi sel kita mati karena habis terpakai, dia sudah terbentuk. Tadi ada khusus berapa satu sel itu bisa mencapai 100.000, ya, 1.000 sampai 100.000 virus baru akan terbentuk. Jadi bisa sampai miliar virus itu berada di dalam tubuh kita. Sekali kita kasih masuk, sekali aja kita kasih masuk. Ya, jadi kuncinya adalah jangan kasih nah gitu. Say no, ya. Sama kayak kalian juga perempuan. Ya kalau udah tahu kalian bahwa laki-laki yang mendekati kalian itu agak-agak lain, langsung kalian jauhi. Maka bagaimana supaya kalian tahu bahwa laki-laki kalian itu agak-agak lain? Harus banyak kalian ngapain? Harus banyak berdoa, kalian tarik nafas. Karena kalau dia yang datang meyakinkan kau, "Dek, akulah yang cocok sama kau." Dari mana kau tahu? Bilang, ya. Nah, kalau udah ada yang ngomong kayak gitu, dia bilang aja, "Tunggu aku berdoa dulu. Ku tanya dulu sama tuh." Nah, besok datang kau. Dijawab Tuhan pasti. "Tuhan, betulkah dia untukku?" Pasti dijawab Tuhan, bukan. Nah, kalau dijawab Tuhan langsung kasih tahu, ya. Jangan nggak kasih tahu sama dia. Implikasi klinisnya, lihat. Maka dengan kita mengetahui mekanisme sel itu bisa masuk dan menyebabkan penyakit, ini akan menjadi target obat, ya. Maka target terapi antiretroviral itu nanti adalah pertama penghambat masuk sel, ya, yaitu antagonis CCR5. Kemudian inhibitor fusion, ya. Kemudian ada obat reverse transkriptase inhibitor. Kemudian ada obat integrase inhibitor. Kemudian ada obat protease inhibitor, ya. Jadi ngerinya ini obatnya, dia nggak bisa membunuh sel virus ini kan. Dia hanya menghambat enzim yang ada di dalam virus. Obat antivirus itu tidak membunuh virus, dia hanya menghambat enzimnya. Sementara kalau enzimnya dihambat, dia nggak mati, dia tetap ada di situ. Sampai kapan? Sampai dia kehabisan zat sendiri untuk tubuhnya. Jadi selama masih masuk virus yang baru, maka obat ini terpaksa diminumlah terus. Sementara nanti kita lihat pada HIV itu virusnya bisa sembunyi. Dia akan bersembunyi di sel-sel limfosit yang sedang istirahat, sehingga nggak bisa dikenali. Jadi kalau dia istirahat di dalam sel itu, enzimnya pun nggak bekerja, reverse transkriptasenya memang nggak bekerja, integrasinya memang nggak bekerja, protease memang dia hanya bawa tidur aja di situ. Maka dia menjadi seumur hidup di situ. Paham kan? Jadi kalau secara medis, secara obat, jawabannya kalau ditanya, jadi nggak bisa berhenti minum obat HIV? Ya nggak bisa jawabnya.
Jadi gimana? Katanya, ya mau gimana? Kau punya pilihan lah. Aku bilang, percaya kau sama Tuhan. Kalau dia berani bilang dia percaya sama Tuhan, pasti dia bertobat. Pasti bertobat lah dia. Oh sadar juga aku rupanya katanya. Kenapa aku lakukan itu? Baru dia bisa sembuh. Ah gitu ya, paham ya? Tugas kita hanya memberitahu, inilah obat kita. Inilah obat antivirus ya. Banyak kali nanti obat antivirusnya, bingung kita nengoknya. Oke, jadi untuk GP120 dan GP41 tadi adalah dipakai sebagai target diagnosa ya, bahwa itu adalah suatu antigen yang kemudian bisa memicu respon antibodi. Lalu kemudian pemeriksaan itu adalah untuk mendeteksi antibodi antigen P24, digunakanlah dalam screening ya. Kemudian bagaimana dengan vaksin dan imunoterapi? Variabilitas GP120 ini akan menyulitkan pengembangan vaksin yang efektif. Jadi nggak bisa dikembangkan vaksinnya. Yang bisa disuruh manusia adalah tarik nafas. Kalau disuruh bertobat kan nggak bisa. Suruh tarik nafas masih bisa kan? Tarik nafas lah terus, tarik nafas. Auto bertobat dia. Ya. Jadi sang pacar kalian pun kayak gitu kalian. Suruh tarik nafas. Ya. Tengok-tengokan boleh, video call masih video call semalam. Apa namanya itu? Zoom. VC bobo boleh. Jangan VC bobo, VC tarik Bang, tarik nafas kau situ bang. Tarik nafas terus. Sudah. Sage, apa sage? Oke, inilah dia. Ketika sel virus itu menempel, lalu kemudian dia akan menghasilkan nanti virus yang baru, ya. Ini lagi gambarnya tadi, itu GP120, GP41, di dalamnya lihat ada integrase, protease, ya. Kemudian ada RNA si virus, kemudian ada lapisan lipidnya, kemudian ada protein pada selnya, ya, dan semua itu untuk protein dan lemaknya itu berasal dari manusia, ya. Jadi dulu harusnya hanya berasal pada primata, hanya pada monyet, ya kan? Entah kenapa bisa pindah. Jadi perpindahan virus sendiri pun memang bisa aja ya, nggak berhubungan dengan monyetnya. Tapi bakteri yang terinfeksi oleh virus itu yang menginfeksi kita, lalu terjadi perpindahan terus. Jadi virusnya ini setiap dia berpindah, dia akan semakin kuat. Nah, itu sifat dari virus HIV ini, ya. Oke, ini tadi siklus replikasinya, ya. Tengok aja gambarnya sebelum tidur, ya kan? Bang, kita nengok bang, ya udah. Oh gitu ya, nempel, mengikat, bersatu, masuk reverse transkriptase, terjadi integrasi, terjadi pembentukan molekul-molekul untuk si virusnya, terbentuklah virus yang baru. Wah, mantap kali, dirakit dia. Dan yang merakitnya itu adalah kita sendiri, manusia yang bisa kena tipu, ya kan? Kena tipu kan? Harusnya sel kita bekerja untuk kita, tapi ditipuin kita. Makanya manusia itu gampang kena tipu karena kurang tarik nafas. Mulai pintar dia, ya kan? Kalau udah cukup tarik nafas, mana ada bisa nipu kita? Yang pertama karena kita always happy, ya kan? Yang kedua, orang yang tarik nafas dia tidak bergantung sama orang lain. Mau kayak mana pun kau di situ, sekali kau lah bilang. Mau kau kasih aku yang baik, kau terima. Kau kasih aku yang nggak baik, soba abu kau bilang, ya kan? Beres. Oke, ini ya. Lihat lagi nanti gambarnya. Jadi dia mulai menempel si HIV melalui GP120 menempel dengan CD4, ya kan? Kemudian mulai menyatu. Itulah kerja dari si apa tadi? GP41, ya kan? Nah, nggak perlu sih dihafal itu. Tapi kalau nanti misalnya GP120 itu biasanya harus tahu lah, ya. Lalu masuk ke dalam sel, bekerjalah si reverse transkriptase,
integrase, dan juga protein-protein virus lainnya akan masuk ke dalam sel manusia. Nah, lanjutlah RNA virusnya oleh reverse transkriptase masuk ke DNA manusia. Jadi ikut dia mengatur, ya. Padahal dia bukan donaturnya harusnya ini dia. Berarti kalau ada orang dia nggak donatur tapi mau ngatur kau, terus kau sebut kau virus, berarti bilang hanya virus yang bisa mengatur, padahal dia bukan ya, virus DNA tadi kemudian akan berpindah, masuklah ke nukleus manusia, bergabung dia menjadi DNA sel manusia, sehingga bekerjalah sel itu untuk menghasilkan partikel-partikel virus yang baru, ya, lalu diproduksinya di membrannya. Jadi pabrik kita dibuatnya, ya kan? Aduh, ngeri nih kalau udah kena manipulasi nih, ya. Manipulasi apa lagi yang dimanipulasi? Uang lah, ya, paling utama, ya. Karena manusia berpikir uang buat bahagia. Tapi manusia di kedokteran Momensen sudah tahu yang buat bahagia adalah tarik nafas. Enak kali. Ya, lalu kemudian virusnya akan matang, ya kan? Jadilah virus baru. Ini satu yang tengok. Yang terjadi miliaran. Kalau udah sempat infeksi, apa nggak mati kita, ya kan? Itu. Ini tadi, ya. Ini adalah GP120, GP41 menempel, ya. Kemudian terbentuk di situ CCR5, CCR4, ya. Kemudian terjadilah penggabungannya. Nah, ini menggabung, ini yang merah punya si virus, yang kuning punya kita, ya. Jadi HIV-1 berikatan dengan sel targetnya melalui molekul CD4 yang menyebabkan perubahan konformasi pada molekul GP120 sehingga memungkinkannya berikatan dengan koreseptor CCR5 untuk virus yang menggunakan R5. Virus kemudian melekat kuat pada membran sel inang dengan cara seperti pegas melingkar melalui molekul GP41 yang baru terpapar. Fusi virus dan sel terjadi ketika perantara transisi GP41 mengalami perubahan lebih lanjut untuk membentuk struktur jepit rambut yang menarik kedua membran menjadi berdekatan. Ya, jadi kemanapun kau pergi aku itu namanya Ada yang kayak gitu, kalian? Kalau ada orang yang menempelkan dirinya ke dirimu, kau harus bisa mendeteksi bahwa dia adalah virus. Selesai. Mau nempel aja, sama kayak laki-laki pun kayak gitu, ke pacaran nanti. Mau nempel aja sama kau, harus sama dia terus. Udah, langsung kau bilang aja, berdasarkan pelajaran kami kemarin HIV/AIDS, kau termasuk virus sebenarnya. Masa nggak kau kasih kemanapun pergi? Paham, ya? Itu karena manusia itu memang diciptakan Tuhan untuk apa? Ada saatnya, ada waktunya, ya. Ada saatnya menempel, ada saatnya jangan menempel terus, ya. Nah, kita lihat dulu gen si HIV ini, ya. Jadi gennya hanya berapa biji gennya? Ngeri kali. Gen kita banyak kali, tapi kalah kita sama satu virus yang gennya cuma berapa? Ini, ya, gen struktur utamanya ada 3, GAG, POL, ENV. GAG membentuk inti dan matriks virion termasuk antigen P24. POL mengkode enzim penting yaitu protease, reverse transkriptase, dan integrase. ENV menghasilkan glikoprotein selubungnya, GP120 dan GP41. Lalu ada gen regulator tambahannya. Pindah dia. Yang tambahannya ada berapa biji nih? TAT, REV, NEF, VIF, VPR, VPU. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam 9 lawan kita. Dia sekuti gini. Kalah. Aduh. Hanya gara-gara kurang tarik Bayangkan itu, kurang tarik napas, kalah kita sama virus, ya. Karena kalau cukup dia tarik napas, pasti dia nggak pakai narkoba,
Kalau cukup dia pakai tarik napas, pasti dia nggak jadi homoseksual. Ya. Kalau cukup dia tarik napas, pasti dia nggak menikah dengan laki-laki yang jadi homoseksual. Kena tipu dia kan. Ada gen regulator tambahan. Ini menjadikan HIV paling kompleks dibandingkan retrovirus lain. Ya, dia punya TAT, mengaktifkan transkripsi gen virus, dia punya REV, mengekspor RNA virus dari nukleus, dia punya NEF, memodulasi imunitas dengan meningkatkan replikasi, dia punya VIF, menghambat protein inang ApoBEC3 yang menyebabkan mutasi virus. Dia punya VPR, membantu transport DNA virus ke nukleus. Dia punya VPU, memfasilitasi pelepasan virion dan menetralkan tetrin dari sel inang kita ya. Jadi perbedaan HIV 1 dan HIV 2, HIV 2 nggak punya gen VPU, tetapi VPX. Inilah yang berperan dalam mengatasi faktor pembatas SAMHD1. Mau tahu nanti apa itu? Baca lah ya. Lalu dia punya LTR, long terminal repeat di kedua ujung gennya, berfungsi sebagai elemen pengatur ekspresi gen. Ya, virus HIV. Jadi jangan main-main ya, laki-laki jangan main-main. Jangan main-main kau, nengok porno ya. Itu namanya kau main-main. Kalau kau nengok porno, nanti itulah yang menjadi pintu masuk. Pintu masuklah sama kau menjadi pantang nengok lubang. Nah, kau pikir itu dipakai? Itu kan cuma nama. Apalah arti sebuah nama? Iya banyak yang homoseksual namanya Michael. Tapi bukan dia gitu loh maksudnya. Apalah arti sebuah nama? Iya Anton ada. Joseph pun ada Joseph. Iya, ada loh. Pasienku dulu ada namanya Joseph, HIV. Ada. Jadi kalau kalian nanti ke pas koas di poli yang bagian HIV itu, laki-laki itu semua rata-rata itu homo. Ya. Bersih-bersih orangnya. Aduh, bilang capek deh. Kita cuma bisa apa? Tarik napas lah. Karena orang itu gini loh, baik kali orang itu. Itu caranya tadi, dibaikinnya kita kan. Kenapa kau? Nggak apa-apa, ya? Mulailah. Otak awak rusak ya kan? Sebenarnya bukan dirusaknya, dibuatnya kita merasa nyaman. Makanya nanti kalian kalau berumah tangga harus tarik napas supaya nyaman. Karena kalau nyaman kalian, perbuatan kalian akan nyaman. Siapa tahu misalnya suami kalian pulang kerja capek, ya kan? Kau buka tanganmu. Supaya apa? Supaya kau nyaman. Jadi kau tarik kalau laki-laki melihat tangan terbuka dia apain? Ini peluknya lah. Berpelukan lah kalian, kayak Teletubbies, berpelukan. Nggak kena lah HIV. Tapi kalau nanti kalian di rumah tangga berantem suami istri, anak kalian laki-laki, ya, tahu-tahu dia lihat mamanya ganas sekali sama bapaknya, udah, betul kan? Maka di anak laki-laki tadi akan berpikir, gak maulah aku menikah karena aku tengok mamaku ganas sekali sama bapakku. Ada itu. Lalu kalau dia tengok bapaknya yang menang terhadap mamanya, nanti diperlakukannya lah itu seperti kepada istrinya. Karena terekam, termemori dalam otaknya. Itu ya. Jadi kalau kita bilang kenapa harus ada HIV? Ya, yang pertama memang itulah akibat dari perbuatan manusia. Supaya apa? Supaya lemah orang yang jahat ini. Jadi dia terekspos. Udahlah, terekspos, hati-hatilah. Kita pun bisa melihat inilah dampaknya. Ya, bukan kita menghukum mereka, enggak. Kita enggak bisa menghukum manusia. Ya, apa yang terjadi dalam hidup mereka itu adalah pilihan mereka. Cuma mereka enggak tahu. Tapi kita enggak bisa bilang enggak tahu sama Tuhan. Nah, betul, bisa enggak bilang enggak tahu sama Tuhan?
Kapan pernah terpikir sama kalian bisa bilang nggak tahu sama Tuhan? Tahu? Pikirkan ya. Aduh. Makanya tugas dokter itu nyuruh tarik napas. Ya, kalau nanti udah enak pasiennya, ini ya cara penularannya ya. Yang pertama parenteral ya, jadi melalui darah, transfusi darah. Jadi angkanya itu cukup tinggi, 9.250 kejadian per 10.000 tindakan. Ya, jadi dalam 10.000 tindakan transfusi darah, kemungkinan itu dia akan terinfeksi 9.250 kali. Maka jawabannya adalah janganlah transfusi darah. Gimana supaya nggak transfusi darah? Tarik paham kan? Tapi kalau dia sudah harus transfusi darah, apa yang mau kita bilang? Ya udah transfusi aja lah dulu dengan segala resiko. Maka di PMI pun untuk yang virus HIV-nya wajib dia periksa. Nah, gitu ya. Udah berapa kali tarik napas? Kalau udah bisa senyum berarti udah tarik napas. Kalau yang cuma nengok handphone duduk aja gini, tahu nggak gitu kurang tarik napas itu, karena gini aja dia. Makanya nggak mau ketengok orang itu. Jadi harus tarik napas aku. Lalu needle sharing during injection drug use, bagi-bagi pakai narkoba, suntikannya ganti-gantian. Itu 63 per 10.000. Nah, kenapa angka ini dikit? Bisa jadi belum sempat dia berobat, belum sempat tercatat dia sudah mati. Tapi kalau orang yang karena transfusi darah memang dia tercatatnya adalah berobat di rumah sakit. Ya. Lalu percutaneous needle stick, misalnya suntikan intramuskular atau suntikan subkutan ya, lebih kecil risikonya. Lalu hubungan seks. Nah, hubungan seks ini kan banyak kali gayanya ya kan. Ada yang reseptif anal intercourse. Nah, itu tinggi tuh, 138. Ya. Yang insertifnya si penerima 11 risikonya. Jadi yang memasukkan dan yang dimasukkan sama-sama punya risiko untuk tertular HIV. Yang reseptif penile vaginal, ya ini antara laki-laki dan perempuan. Si perempuannya lebih besar risikonya. Nah, kalian lihat ini. Makanya kalian harus benar-benar jangan mau asal-asal. Memang enak. Aku mau bilang memang enak. Tetapi kalian harus tahu ini adalah pintu masuk penyakit ini. Kenapa penyakit HIV itu nggak bisa ditekan? Karena apa? Jawabannya sederhana. Nggak ada yang bisa mengajari kita untuk tarik nafas. Dan tarik nafas itu nggak bisa ditabung gitu loh. Itu bedanya, dia nggak bisa ditabung gitu. Kita enak gini pas lagi kuliah ya karena kita tarik nafas. Tapi pulang dari kuliah aku nggak jumpa kalian nggak jumpa aku, kayak kita masing-masing harus balik lagi tarik nafas masing-masing. Oksigennya harus dimasukin terus supaya karbon dioksida jangan numpuk di otakmu. Jadi kalau karbon dioksida numpuk di otak kita, bawaan kita emosi, bawaan kita sedih, bawaan kita cemas, bawaan kita malas, bawaan kita nggak mau ngapa-ngapain, itu karena CO2-mu tinggi. Maka membuang CO2 cuma satu, ya tarik napas lah, udah gitu ya. Yang penting kacamata ya kan, udah lah ya kan. Insertive penile vaginal intercourse ya, yang memasukkan cuma sedikit ya, jat kali kan laki-lakinya kan, paham kalian? Gitu loh, ya. Makanya laki-laki pun ingat jangan kau sembarangan jajan nama PSK. Kalau kau jajan nama PSK, dia sudah pembawa dan kau tidak tahu itu. Ya. Mana bisa dilarang? Bisa dilarang? Kagak bisa. Mau kayak mana pun jagonya kita dilarang, lari itu sampai ke tengah hutan sana kalau memang udah mau dia. Tapi kalau kalian sudah paham sekarang, oh ini loh bahayanya, ya. Oral katanya rendah. Tapi mau kalian jijik kali lah ya kan.
ya kan? Masa ke mulut, bukan sama pasangan muhrimnya. Menggigit, meludah, atau terkena cairan semen atau saliva, kemudian berbagi sex toys, itu tidak ada dihitung ya. Jadi resikonya rendah. Jadi boleh gigitan gitu lah. Boleh meludah-ludahin kan. Itu maksudnya. Ini kan datanya. Transmisi HIV melalui gigitan, spitting, throwing body fluid, sharing sex toys itu tidak terlalu berisiko. Tapi kalau yang di atas-atas tadi ya udah pikirkanlah. Ya. Iya. HIV di seluruh dunia. Banyak kali. Ya, 2,3 juta di Amerika ya. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Amerika, gak usah bangga kali. Paham? Ada orang bangga dia bisa jalan-jalan ke Amerika. Aku gak bangga gitu. Biasa aja kalau memang harus jalan-jalan sana ya udah jalan-jalan. Kenapa nggak bangga? Banyak kali penderita HIV bilang. Sikit-sikit kita salah-salah dikit di sana jatuh, bukan mau yang jatuh, langsung terjatuhlah kita. Ya kan, rupanya harus disuntik di UGD. Suntiknya rupanya udah mengandung HIV. Yang harusnya nggak kena HIV gara-gara jalan-jalan ke Amerika jadi kena HIV. Itu kan semua jalan yang memang cara yang memang udah kita nggak bisa kuasai itu, ya. Jadi dimanapun kau berada, jangan pernah kau bilang nggak enak di tempat kau berada. Selalu bilang enak dimanapun kau berada. Caranya tarik napas. Indonesia di mana? Di sini, ya. Di Asia dan di Pasifik cukup tinggi lah. Kita ke daerah apa aja sekarang udah banyak. Di mana itu? Di daerah Toba sana ya kan. Samosir itu, waduh, banyak itu. Yang dia harus hidup dengan HIV. Inilah yang membuat gak bisa diputus. Gak bisa ada perlakuan apapun untuk memutus HIV. Gak bisa. Ya. Karena apa? Karena oksigen gak bisa ditabung. Itu jawabannya. Karena ada yang bilang, ya bisa lah, misalnya ke gereja. Emang kau 24 jam di gereja, aku bilang. Pas di gereja, aman kau? Pulang dari gereja kan kau berubah lagi, aku bilang. Banyak itu. Karena yang dia misalnya pelayan di gereja, main musik, nyanyi, segala macam, kena. Kenapa? Karena dia cuma ngirup oksigennya waktu di gereja. Pulang dia dari gereja, udah lupa dia untuk tarik itu. Ya. Kalau gereja mengajari kita tarik napas itu dengan memuji Tuhan, ya, nyanyi kalian. Ya, aku dari pagi tadi entah udah berapa lagu ku nyanyikan. Nyanyi sendiri sambil buat bahan planning. Nyanyi aku pasang laguku, pasang komputerku. Monitorku itu 3, 1, 2, 3. Kerjain sambil nyanyi terus. Kenapa? Karena aku tahu guna nyanyi membuang karbon dioksida. Iya, bukan si Panggaron. Cuma kan ada orang berpikir Sepanggaron kali ya. Bukan Sepanggaron lo. Yang Sepanggaron kau lah bilang. Enggak urusan kau urus. Ini dia ya. Jadi penderita sampai sekarang bertambah terus. People living with HIV yang merah, ya kan? Sementara memang angka penderita yang baru semakin menurun 15 juta, ya. Lalu kematian akibat AIDS sampai sekarang ya puji Tuhan makin sedikit yang kok puji Tuhan ya kan. Maunya mati aja. Berhubung mati atau tidak mati itu urusan tuh adalah ya, penting kacamata ya. Ini kan? Tahu bulan apa ini? Oh, 2. Ini oksigen. Oke, ini dia. Apa nih katanya? Distribusi global yang seringkali mendapatkan infeksi HIV ya. Ya paling banyak memang tetap di populasi secara umum lah ya. Tapi pekerja seks, gay ya, kemudian laki-laki yang berhubungan
seks dengan laki-laki, transgender, ya, orang-orang pakai injeksi narkoba, ya, kemudian klien sex worker, sex partners, ya. Oke. Mau pingsan? Mau bawa kemana dia? Tidur lah. Oh itu dia. Tapi nafsu bilang. Angkat tangannya, angkat. Bisa di jalan. Oke, berarti kita tolong lagi ya, jangan ributkan klien. Karena kalau didengar suara klien emosi dia. Simpatik dia udah tinggi, dengar klien lagi. Ya, oke. Kita lanjutlah, dia biar tetap situ, teman nanti ya. Lalu kita lihat di sini di Amerika sendiri ya, di Amerika pertambahan itu benar-benar luar biasa ya. Terutama di sini male to male sexual contact ya. Jadi semakin banyak yang hidup di dalam LGBT. Dan yang harus kita ingat adalah resiko penularan HIV pada LGBT ya. Lalu resikonya pada yang pengguna obat-obat terlarang ya. Jadi intinya semua adalah apa ya intinya ya? Tarik nafas ya, kacamata. Kedua. Ciri utama penyakit HIV. HIV ditandai dengan kondisi imunodefisiensi berat yang terjadi akibat penurunan progresif jumlah dan fungsi limfosit T helper atau CD4 T cells. Keadaan ini berlangsung bersamaan dengan aktivasi sistem imun yang tidak normal yang kemudian menghasilkan imunosupresi.
Kita tahu bahwa peran sel T helper ini adalah dia memiliki molekul CD4 pada permukaannya yang berfungsi sebagai reseptor utama bagi virus HIV. Ya, jadi si virus HIV ini mengenali CD4 kita. Molekul CD4 menjadi pintu masuk utama virus ke dalam sel target. Nah, kira-kira gini. Ya. Itu tadi ya, melalui GP120 dan GP41-nya, ya. Keterlibatan koreseptor dalam infeksi HIV, ya inilah dia koreseptornya, ada CCRX5, CXCR4 ya. Ini semua bekerja sama dia ya, sehingga si virus tadi bisa menempel pada pada sel inang kita. Maksudku gini ya. Jadi andai kata kita bertahun-tahun hidup benar gitu. Hidup benar. Kau jadi anak baik, kau melakukan semua perintah Tuhan, tapi satu kali aja kau jatuh, kau akan kena ini. Maka nggak bisa ada misalnya, ya mohon maaf misalnya, aku pendeta, nggak mungkin aku kena kayak gini, bilang nggak bisa, nggak mungkin, karena sehebat apapun sel T helpermu, CD4-nya tetap menjadi pintu masuk, paham kan? Yang harus ditanya itu adalah kok bodoh kau gitu loh, itu baru. Why are you so stupid? Ya, maka jawaban kita kenapa orang bodoh? Karena pintar itu di otak yang cukup oksigen. Nah, itu jawabnya. Kurang tarik napas kau pulang. Nah, gitu. Supaya apa aja? Ini mana bisa ngeyel lagi kalau udah kena. Kadang-kadang kita ngeyel gitu. Enggak mungkin lah aku kena kayak gitu gitu. Enggak mungkin. Satu kali aja dia masuk, dia langsung mengenali CD4 yang normal, CD4 yang hebat. Makin hebat CD4-nya, makin masuk dia. Nah, bayangin itu. Dan dia langsung ganas ini. Jadi itu tadilah kesalahan yang fatal sekali kan, ketika misalnya dia memutuskan jadi homoseksual, itu kan fatal. Dia memutuskan untuk pakai injeksi narkoba, itu kan fatal ya. Kalau misalnya kita bilang tadi pas kecelakaan, suntikan, ya sudah, kita harus menyadari aja lah. Berarti kita tujuan jalan-jalannya waktu itu bukan untuk memuliakan Tuhan kan, untuk sombong-sombongan misalnya, siapa suruh kau sombong gitu. Ya, sok jago. Setelah menurun jumlah dan fungsi sel CD4-nya, ya, ini kemudian akan terjadilah infeksi langsung oleh HIV, menyebabkan kerusakan dan kematian sel, kemudian eliminasi imunologis terhadap sel yang terinfeksi virus, kematian sel akibat aktivasi imun, inflamasi berlebihan termasuk piroptosis yang dimediasi oleh caspase 1 pada sel CD4 jaringan yang mengalami infeksi abortif. Jadi bisa juga virusnya berhasil masuk tapi gagal bereplikasi. Ini pun tetap menimbulkan gejala imunitasnya ya. Kemudian bisa terjadi imun exhaustion, yaitu kelelahan sel imun akibat aktivasi imun yang persisten yang menyebabkan disfungsi pada selnya. Inilah penyebab penurunan jumlah dan fungsi sel CD4 pada orang-orang yang sudah terinfeksi dengan HIV. Jadi konsekuensinya adalah kita gampang kena infeksi oportunistik, infeksi yang seharusnya nggak kena, kita kena dengan gampangnya, ya. Dan kemudian akan memicu infeksi yang lain. Bahkan juga akan meningkatkan resiko terjadinya kanker, ya. Kanker itu terjadi karena sel di tubuh kita gagal mendeteksi sel kanker. Di tubuh kita sudah ada TNF misalnya, tumor necrosis factor. Kemudian di tubuh kita itu sudah ada yang mengenali sel yang sifatnya kanker. Jadi kalau dia udah berubah satu sel menjadi kanker, ini udah dikenali nih sama si T helper. Maka tiap hari dia bekerja. Tapi kalau T helpernya sudah habis, sel-sel yang bertumbuh jadi kanker ini nggak bisa lagi diatasinya. Tumbuh aja semua itu. Makanya orang HIV juga bisa kena kankernya, meningkat resikonya, limfoma terutama, kanker dari kelenjar getah bening ya. Jadi karakteristik patogenesisnya bersifat multifaktorial, melibatkan banyak mekanisme dan multifasik, jadi berlangsung dalam beberapa fase. Mekanisme patogeniknya berbeda pada setiap tahap perjalanan penyakit. Perjalanan klinis penyakit HIV untuk memahami patogenesisnya secara menyeluruh, maka kita harus meninjau perjalanan klinis
infeksi HIV tanpa terapi. Nah, jadi yang kita lihat adalah pasien HIV yang nggak diobati, mulai dari dia infeksi primer sampai tahap penyakit lanjutnya muncul atau AIDS-nya, ya. Oke. Ini pengulangan dari yang tadi aja ini, ya. Jadi kita lihat peran GALT, ya, gut associated lymphoid tissue. Lihatlah ini. Saluran cerna. Di saluran cerna kita itu sebenarnya sudah banyak diciptakan Tuhan apa? Kelenjar getah bening. Itulah GALT tadi. Inilah yang menjadi tempat berkembang biak si CD4. Jadi ketika dia sudah masuk, makanya paling cepat dia berkembang biak kalau masuknya tadi yang homoseksual. Kalau dia masuk dari darah, keliling-keliling dulu dia. Tapi kalau dia homoseksual, dia langsung ke kelenjar limfatik di GALT itu, ya langsung permanen itu. Jadi jangan main-main gitu. Tapi sekarang banyak juga orang ngeyel, nggak apa-apa lah, yang penting minum obat. Diperiksanya dirinya, virusku 0 katanya. Berarti kita bisa tetap sebagai homo. Ya udah, kalau lah, minumlah obat seumur hidup. Ya, jadi, yang sedih adalah ketika anak harus lahir dari ibu yang mengalami HIV. Karena sekian persen transmisinya bisa juga terjadi. Tapi kalau ibunya baik, ibunya menyadari, ibunya berobat. Supaya kalau lahir nanti anaknya virusnya 0. Kalau udah virusnya 0, nanti anak itu ada urutan pemantauannya sampai berapa bulan dia dinyatakan bersih, negatif gitu, ya. Oke. Nah, ini fase-fase penyakitnya. Waktu terinfeksi di pertama kali pun sudah bisa menimbulkan penyakit namanya viremia pada infeksi primer, ya. Tapi tentunya gejalanya tidak seberat ketika sudah terjadi AIDS, ya. Jaringan limfoid, ya. Itu yang diserang sama HIV ini, ya. Oke. Dibaca ini gambaran klinisnya, ya. Demam, faringitis, benjol, ya, di kelenjar getah bening, sakit kepala, ya kan, sakit nyeri di sini, nyeri di otot, sakit malas, malaise, ya kan, anoreksia, penurunan berat badan, nausea. Maka banyak orang membaca ini kemudian dia merasa takut, jangan-jangan aku kena HIV. Sebenarnya dia tahu, gitu, dia tahu pintu masuk HIV-nya apa. Ya, neurologisnya meningitis, encephalitis, peripheral neuropati, myelopati. Dari kelainan kulitnya bisa erythematosus maculopapular ras, bintik-bintik kulitnya gampang gatal-gatal, mucocutaneous ulceration, ya, gitu. Jam 3 apa kalian habis kan, nggak ada apa-apa kan? Nah, ini dia. Jadi infeksi primer itu bisa berlangsung 3-6 minggu setelah mengalami masuk virus, muncul akut sindrom, ya, gitu. Ini jalannya, ya, primary infection, lalu kemudian establishmentnya di dalam kelenjar getah bening usus, ya, hiduplah di situ dia, ya, kemudian jangan lupa tarik nafas deh, sampai tarik nafas kau bayang-bayangkan tuh muka aku bisa, supaya apa membayangkan muka aku? Bukan, supaya parasimpatiknya yang dirangsang. Kalau dibayangkan muka orang marah, maka simpatiknya yang terangsang. Betul kan? Makin emosi. Tapi kalau dibayangkan muka orang baik, maka parasimpatiknya kan, ya enggak, kau bilang aku baik, pasti jadi stres kau. Jangan kau duduk di situ, jadi stres. Paham kan? Itu respon tubuh kita itu kita yang menentukan loh, ya. Jadi kalau misalnya nengok di depan kita nggak suka, kita tutup mata, ya kan? Alihkan kepala, udah gitu aja. Tapi kalau pas lagi ada yang baik, kau tolak, itu salahmu. Kau jadi stres nanti, ya kan? Mau bilang apa? Gitu. Ada ya penjelasannya. Oke, inilah cara jalannya itu, ya. Sampailah nanti dia mendestruksi seluruh sistem imun kita. Nah, kalau udah terdestruksi sistem imun kita, disitulah kita mengalami namanya AIDS. Udah mau habis ini.
Oke, ini tadi lagi gambarannya ya. Si HIV menempel ke CD4, ada si CXCR, ada si CRC, ada si GP120 ya. Dan untuk yang CCR5 ya. Oke. Mau antibodi apapun, aduh, ngeri juga. Antibodi apapun nggak bisa menetralkan si HIV ini gitu. Ya, dari gambar ini gitu kita. Kenapa? Karena dia udah langsung nyerang si CD4. Si CD4 yang di badan kita ini yang gunanya sebenarnya mengidentifikasi mana sel yang jahat, mana sel yang baik. Dia langsung nyerang itu. Dia kawani langsung. Makanya nggak bisa dia dieliminasi. Menurut, ya kan? Menurut fisiologi manusia. Ya, tapi kalau kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya cerita, ya. Itu bukanlah pekerjaan manusia, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, itu. Oke deh, aman Riu, gas terus, keluarkan banyak-banyak. Bisa aja sih dia nggak jadi buang air kecil, tapi harus suruh dia tarik nafas. Terus tungguin, udah masih mau buang kencing, masih Pak tarik nafas lagi. Gitu caranya. Jadi kalau menunda tarik buang air kecil, kalau tarik napas, tahu kenapa? Nah, karena ototmu di kandung kemih itu terhubung ke simpatik. Kalau simpatikmu lagi aktif, ototnya jadi tegang. Maka kalau kau tarik napas, CO2mu kau turunin. Kalau kau turunin CO2mu, simpatikmu akan menurun. Ini jadi longgar lagi nih. Nah, lalu sphincternya itu dari parasimpatik. Nah, ketika parasimpatikmu sudah mulai bagus, dia jadi ketat lagi. Maka dia nggak maksa mau keluar. Itulah. Kadang di sekolah kasihan yang anak-anak, gurunya marah, padahal anaknya mau buang air kecil. Jangan marah sebenarnya. Gurunya tetap baik aja. Nanti kalau dia tetap baik, bisa dia nggak jadi bolak-balik buang air kecil. Tapi murid-murid ketika melihat guru yang marah, simpatiknya naik semua nih. Akhirnya bolak-balik lah mau kencing. Murid siap satu, lanjut. Nah, kan gitu kan? Makanya jadi marah kadang guru. Karena gurunya nggak paham, gitu. Ya. Nah ini orang yang kena AIDS ini ya, mulutnya kena candida, aduh kotor lah semua itu. Kayak mana lah ini hidup, ya kan? Nah ini obat apa nih? Ini obat nih nggak salah. Antiretroviral drugs banyak kali. Ya, nanti tengok lah. Nanti ku buatin yang ku pisah-pisah. Ini belum sempat tadi misalnya. Ya. Ini obat-obat paten. Ini obat-obat yang digabung ini. Ya, EFV, TDF, FTC ini sekarang nih yang dipakai. EFV, TDF, FTC ini generik. Ya, inilah obat itu isinya efavirenz, tenofovir, emtricitabine itu isinya. Jadi orang HIV wajib minum obat ini seumur hidup supaya menekan, hanya untuk menekan, ya, supaya kalaupun dia masuk ke CD4 dia nggak bisa replikasi, tapi dia tetap hidup ya. Dia hanya mencegah replikasi. Jadi kalau memang suka minum obat seumur hidup, ya udahlah, lakukanlah ya. Apa yang kau rasa enak bilangnya kan. Ini adalah pengobatan untuk masing-masing AIDS-nya. Koksidiosis ya. Ini pengobatan semua ini. Makanya mahal mengobati orang HIV ini ya. Mahalnya itu tadi lah. Capek berpikir untuk dia. Ya, TBC-nya ya. Semua ada tertulis sebenarnya, tapi nggak mungkin dihafal. Ya. Herpes simplex, candida. Habis. Ada pertanyaan? Kenapa sih dulu? Ya? Ada. Siapa namanya? Hah? Laura? Endang? Endang? Gelda.
ELDA. Ada pertanyaan? Kau Gideon? Ada nanya Gideon? Gak ada? Oke, sampai di sini lah.